Oke, teman-teman pencinta nepe semua, di sini Kelontong Ruru sama Bogor Carniplan lagi kedatangan tamu spesial nih. Ada Malcolm Victoriano yang baru-baru ini mendeskripsikan Nepenthes longiptera ya. Iya. Dan ini ada Marcel yang membantu ilustrasi di jurnal Longiptera. Nah, kira-kira dari Om Malcolm sendiri nih, ada yang mau diceritain nggak tentang Longiptera ini? Nah, Longiptera ini salah satu jenis lokal Indonesia yang sangat berpotensi untuk dibudidayakan di dataran rendah karena jenis ini di habitat 700 sampai 1600 meter dan mempunyai kantong yang lumayan besar sampai 45 cm. Jenis ini kalau kita silang dengan jenis-jenis lokal lainnya yang umum di dataran rendah, kemungkinan besar akan menghasilkan kantong-kantong berukuran jumbo tapi adaptif di lowland. Nah, ini Om Yudis nih lagi berusaha untuk bikin hybridnya ya. Mungkin berapa tahun lagi bakalan sukses deh. Semoga 5 tahun ya, apalagi ada masternya nih di sini. Jangan kalah sama Thailand ya. Tuh. Nah, ini kalau Dairy sendiri bisa cerita nggak di habitat dia kayak apa sih tumbuhnya? Medianya apakah di lumut atau serasa? Tumbuhnya di serasa daun, di pohon-pohon pakis resam, di pinggir jalan, di gundukan tanah, sampai di got juga ada. Berarti kan dia ini salah satu tanaman yang adaptif lah ya, bukan di tengah gunung kan, di puncak gunung kayak jamban atau jenis-jenis yang mahal-mahal kayak jadi dia dekat pemukiman penduduk ya, urban. Nah, ini urban banget nih, karena di pinggir jalan tuh dia sampai di bersih-bersihin, dibacok-bacokin sama petugas pembersihan jalan. Tapi dia masih hidup. Saya pernah ngeliat sendiri. Udah kepotong batangnya, terus geletak di tanah. Kayaknya udah lama, udah berapa minggu sampai dia berakar. Tapi dia nggak masuk ke atas, nggak ke dalam tanah. Jadi sisa potongnya kegeletak di tanah, tetap hidup sampai lanjut ya, keluar akar, keluar tunas gitu. Membuktikan bahwa ini jenis yang kuat ya. Bandel ya. Bandel. Makanya cocok deh. Tapi berarti cukup miris ya sebenarnya kalau kita lihat, dia udah hidup di lingkungan urban, dekat manusia, tapi baru terdeskripsi sebagai SP baru ya, mungkin sekarang. Karena mungkin kan dulu di Aceh ada konflik kan. Oh iya. Taksonom nggak berani masuk ke daerah-daerah yang rawan. Akhirnya karena sekarang udah masa-masa damai kan. Nah, si Longiptera ini baru terdeskripsi, baru diketahui oleh sains. Karena itu juga hybridnya kalau yang bikinan manusia masih jarang hybrid, ya, kecuali hybrid alam. Untuk saat ini hybrid yang udah jadi dengan Globosa, Bosciana. Ini Bosciana saya berharap besar nih, kayak karena kantongnya warnanya Bosciana kan hitam, terus agak gede juga, terus dia kuat di lowland. Bosciana longiptera ini kayaknya silangan masa depan. Namanya bagus juga. Tadi sempat diomongin kalau Dairy itu bisa sampai gede, di alam pernah lihat segede apa kira-kira? Paling gede itu 45 cm panjangnya. Segini berarti lengan. Satu lengan gini, satu hasta lebih. Itu mungkin kalau untuk air bisa 1 liter lebih ya. Bisa nyaingin turun kata lah. Turun kata bisa disaing lokal. Nah, ngomong-ngomong lokal turun kata si Dairy ini, kalau pengamatan Kelontong Ruru ada miripnya sama Alata ya. Kalau menurut Om Malcolm gimana, kira-kira bisa nggak Dairy ini bisa kita bilang Alatanya Indonesia lah? Ya bisa jadi lah, artinya mirip lah. Alata kan artinya bersayap, Longiptera sayap panjang, ya sama-sama sayap lah. Nah, ini pengetahuan baru nih. Longiptera tuh berarti dikasih nama Longiptera kenapa? Karena uppernya ada sayapnya ya? Karena uppernya bersayap, tuh sayapnya juga lumayan panjang dari bawah mulutnya sampai ke bagian pangkal ininya. Kalau lower sih dia kayaknya biasa aja ya. Cuman begitu dia udah upper, dia akan mirip seperti Mirabilis swing. Jadi uppernya itu tetap ada sayap, mirip Neoguinensis dan Papuana. Nah, ini satu-satunya di Sumatera yang diketahui saat ini yang punya sayap di kantong atasnya. Cuman Longiptera doang sih.
yang dekat sama si Longiptera ini apa aja sih Nepe spesies? Kalau di Buat habitat, pengetahuan. di habitatnya dia tumbuh bersama Tobaika, kemudian Lavicola dan Mickey. Ada juga yang tumbuh bersama dengan Renwartiana. Hybridnya dengan keempat jenis itu udah diketahui. Kemungkinan juga jenis-jenis lain bisa tinggal sehabitat dengan Longiptera. Di deskripsi saya menggunakan Nepenthes tobaika karena mereka memiliki kemiripan di bagian batang dan bunga. Dan juga satu habitat, kemungkinan besar mereka sekerabat. Tapi saya juga punya pendapat lain, pandangan lain. Longiptera ini bisa jadi lebih mirip ke Sanguinea dari Semenanjung Malaysia atau Alata dari Filipina. Bisa jadi sih, soalnya dari pengalamanku piara Sanguinea juga dia adaptif dan kuat. Adaptif, ya. kuat, terus bentuknya juga 11-12 lah. Batangnya juga bentuknya hampir mirip sama. Cuman kita butuh filogeny analisis tentang Genetik kekerabatan ya, genetik. Kira-kira mana nih yang paling mirip? Apakah Tobaika, Sanguinea atau Alata? Alata. Kita tungguin aja deh para peneliti kita. Kalau kelontong Roro dulu mikir kerabatnya sama Alata, tapi ini ada yang lebih expert, pendapatnya Tobaika. Alata mirip sih. Jadi kita kalau lihat nepe sekerabat tuh nggak cuma dari kantong ya Om Malcolm ya? Dari daun, dari batang, batang, bunga juga. Itu Bunga, ya. salah satu faktor yang biasanya dijadikan acuan untuk mengkerabatkan jenis-jenis Nepenthes. Oke, jadi kerabat Nepenthes selain dari filogeny faktor genetik, kita bisa lihat dari daun, bentuk batang, tangkai bunga, sama kantong ya. Kantong, mungkin kantong juga kadang jenis yang nggak terlalu mirip, tapi sebenarnya berkerabat, misalnya kayak Closi dengan Maxima, atau Clipeata dengan Faisaliana ya. Saya baca jurnal filogenetiknya juga sekerabat itu. Iya, padahal dia bentuk tanamannya juga kan nggak terlalu mirip ya, tapi ternyata sekerabat. Secara genetik ya. Talangensis dengan Aristolosioides. Oh, talang dengan Aristo itu juga sekerabat ya. Dia kan bentuknya yang satu seperti corong, yang satu seperti kubah, tapi sebenarnya dia masih ada kekerabatan. Nah, uniknya di situ dia. Yang menarik juga pas saya dengar dari teman-teman, Hamata dengan RHH yang sekarang Diabolika juga ternyata secara filogenetik ada bedanya ya. Makanya dia jadi spesies baru. Terpisah. Dia Diclade tentaculatae bersama Tentaculata nigra, kemudian Tenta dan nigra Mariae, Hamata, kemudian yang baru Diabolika. Ini sayangnya Diabolika yang nemuin orang luar negeri nih, rame-rame nih. Iya, padahal orang kita udah melihat dari lama ya. Udah tahu dari dulu kan. RHH. Sayang banget. Makanya kalau ada yang nemu New SP, mending jangan secepatnya ya. dikirim ke luar negeri. Diteliti dulu, baru kita. Makanya nih, tanggung jawab kita orang Indonesia sebenarnya sebagai pemilik berapa persen Om Malcolm? 80-70% nepe ya di Indonesia ya? 80% lah di dunia. Itu tanggung jawab kita sih di Indonesia untuk melestarikan sebagai aset nasional kita, kebanggaan nasional kita sih. Mungkin Om Roni ada yang mau disampaikan sebagai owner BCP Indonesia. Kebetulan saya juga belum punya sih ya jenis ini, nanti mungkin saya akan coba sih. Dan ya mudah-mudahan semua Nepenthes di Indonesia tetap lestari ya, dengan adanya komunitas-komunitas dan pribadi yang menghobi ya. Jadi yang mungkin di alam sudah tidak ada, tapi kita bisa ikut melestarikan dan nanti bisa kembalikan lagi ke alam seperti itu. Apalagi kita pesan dari Om Malcolm, utamakan beli hybrid. Kenapa Om Malcolm itu? Pertama, melestarikan jenis yang ada di alam untuk mengurangi pembalakan perambahan hutan. Kita beli hybrid itu udah pasti adaptif, kemudian hasil budidaya, dan juga
apa ya? Hybrid itu kayak semacam stocking lah untuk menjaga yang di alam tuh supaya nggak dicabutin lagi. Jadi intinya untuk pelestarian alam lah ya. Apalagi kan banyak nepe sekarang selain terancam oleh manusia yang Lagi pula hobiis kalau juga cabutan pembangunan. juga belum tentu Adaptifnya ya. adaptif. Kebanyakan sih hampir 90% mati lah. Betul. Jangan pelihara yang aneh-aneh. Kayak jamban, Japanese, Aristo lupakan saja lah lupakan itu saja pokoknya. ya. Kita beli hybridnya Betul. Aristo, ada Torelli Aristo. Sibuyan Aristo, jamban masih jarang. Jamban mungkin belum lah ya. Nanti OTW. aja lah OTW saya bikin hybridnya. Oke. Jadi kita kayak piara hewan ya, sebenarnya kasihan juga gitu kalau kita maksa nepe yang dari habitat belum adaptasi itu kan mati juga, kita turut Karena merusak kebanyakan kita kan populasi. tinggal di Jakarta, di Surabaya, daerah-daerah yang panas. Kita bukan tinggal di Dieng. Kalau kita tinggal di Dieng, bolehlah piara yang aneh-aneh. Tapi kalau masih di kota-kota besar yang panas, mending jangan deh. Kecuali punya GH khusus yang Ya. bisa 24 jam. Dan kondisi sangat terkontrol dan optimal lah ya. Biayanya nggak sedikit itu. Atau kita beli tanah di Kinabalu aja gitu. Nah, bisa. Atau minimal puncak deh. Baru bisa. Nah, Itu juga kalau kurang bagus sih. gitu saran dari Om Malcolm, Om Roni sama Marcel, tips buat pemula nih piara nepe enaknya apa aja yang mesti diakomodir biar nepe bisa ngantong, tumbuh gede? Pertama kita tanya dulu ahlinya, si penjualnya kira-kira dia Tempat asalnya ya, tempat asalnya kita di beli. mana. Kalau dia dari Jakarta itu sih lebih recommended ya. Karena udah adaptif ya dengan Karena lingkungannya. iklim kita dengan iklim Jakarta kan sama. Kalau misalnya kita sama-sama di Jakarta, atau misalnya kita di Bogor beli di Jakarta, itu lebih bagus lagi. Karena Bogor kan umumnya lebih dingin daripada Lebih Jakarta. intermediate ya. Makanya di tempat Bogor Carnivorous Plan nih bagus-bagus nih hybrid Inter sama HL-nya nih. Jadi Ya, didukung dengan kondisi dan Memang kondisi alam, terus juga tambah Om Roni juga masih pakai misting dan lain-lain ya. iya betul. Fasilitas yang masih memadai. Iya. Nah kalau di Kelontong Ruru hawanya matahari Bekasi ya, mataharinya 2. Jadi di sini harus benar-benar diakomodir pakai tatakan air, pakai misting, pakai kipas angin, pokoknya benar-benar dimanja lah nepenya. pakai AC juga nggak Om? Belum, itu yang di dalam tuh nanti. Nyusul. Oke, jadi topik tentang Longiptera atau yang dulu mungkin dikenal dengan SP Dairy, SP Aceh, atau ada nama lokal lainnya Om Malcolm sebelum Cuman terdeskripsi 2 itu ya. Iya. Jadi ini sangat prospek banget ya, karena 1 dia adaptif, 2 dia spesies baru masih menarik, dan ketiga ukuran kantongnya tuh besar ya, bisa 45 cm di alam, segede botol aqua 1 liter. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin buat teman-teman nih yang pengen jadi peneliti kayak Om Malcolm, ada tipsnya nggak Om Malcolm? Tipsnya, cintai apa yang kamu kerjakan deh. Kalau kamu udah punya passion, ditekuni pasti bisa kok, apa aja sih sebenarnya. Mantap. Nih kayak saya sering belajar nih dari dulu sampai tahu istilah-istilah taksonomi, tapi Ada belum waktunya lah, jago-jago kayaknya. butuh dorongan kayaknya. Dorongan sama orang yang jago ilustrasi ya kayak Om Marcel ini nih. Kalau mau gambar-gambar sama dia nih jagonya. Nanti aku cari Nepenthes Doraemon lah, gambarnya Doraemon. Oke, sekian teman-teman. Tetap semangat dalam memelihara nepe dan tetap kita jaga lestari kekayaan alam Indonesia. Thank you semuanya, Om Malcolm, Om Marcel, Om Roni yang udah datang ke sini.